Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada awal perjumpaan kita kali ini kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, karena menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah itu pasangannya adalah isti'anah, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka jangan pernah kita pisahkan pasangan ini. Jangan pernah kita pisahkan pasangan ini. Ini ibarat dua sisi mata uang yang apabila salah satu nggak ada, uangnya nggak laku. Kita nggak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar Allah tolong kita, mintalah terus pertolongan kepada Allah. Maka permintaan tolong itu penting. Seringkali kita minta tolong hanya ketika kita merasa lagi susah. Itu pun susah dalam konteks dunia, susah dalam kotak materi. Adapun ibadah kita lupa minta pertolongan kepada Allah, makanya ibadah kita nggak berkualitas. Ibadah kita masih jauh dari ibadahnya orang-orang soleh terdahulu. Salah satu penyebabnya kita kurang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta tolong, selalu minta tolong, selalu minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana hadirin sekalian, sebagaimana kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur dulu, karena lagi-lagi ilmu itu kenikmatan, dan kenikmatan ilmu itu Allah sendiri yang menyatakan lebih bernilai daripada seluruh harta dunia. Maka bersyukurlah agar Allah tambah, agar Allah berikan terus, karena magnetnya kenikmatan itu adalah rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan seluruh ayat dan seluruh hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ketakwaan. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, marilah kita membahas sisi-sisi yang belum diangkat di dalam kitab ini untuk semakin memperkuat kita dalam memahami sebuah bab, atau sisi-sisi yang sudah diangkat tapi perlu kita ikat lagi, perlu kita tekankan lagi, sehingga kita bisa lebih mudah mengamalkannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita membahas ketakwaan adalah tempat dan letak ketakwaan itu sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa takwa itu adalah konsep perlindungan diri, alat perlindungan diri, APD ya,
dari murka Allah, dari azab Allah, dan dari hukuman serta siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terminologi kita sudah membahas apa yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri, dan juga kita bahas tentang keterangan Talak bin Al-Habib bahwa takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, hadirin Allah muliakan, sedangkan perintah dan larangan itu banyak. Pada kesempatan kali ini kita harus memastikan bahwa kita sudah tahu di mana letak ketakwaan, atau yang lebih tepat, di mana letak inti dari ketakwaan itu sendiri. Yang ketika inti itu baik, semua jadi baik. Ketika inti itu bertakwa, semua bertakwa. Semua bertakwa. Itu yang harus kita tangkap baik-baik. Nah, berbicara tentang ketakwaan, ada sebuah hadis Nabi SAW yang valid tentang masalah ini. Ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal tersebut dalam hadis Muslim, tepatnya di akhir sebuah hadis, ketika Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, sambil menunjuk dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa inti dari ketakwaan adalah ketakwaan hati. Letak inti dari ketakwaan adalah ketakwaan hati. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Sebuah rahasia dan misteri yang Nabi SAW singkap, at-taqwa hahuna, ketakwaan ada di hati, jamaah sekalian. Ketakwaan ada di hati. Hadirin Allah muliakan, di sini letak inti dari ketakwaan. Di sini letak dari inti ketakwaan. Mari kita simak keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kita simak keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, annal a'mal adh-dhahira la yahsul biha taqwa. Amal-amal zahir, jadi simak baik-baik, ini keterangan penting banget, bukan dari saya tapi dari Imam Nawawi rahimahullah. Amal-amal zahir tidak akan bisa melahirkan ketakwaan. Jadi takwa tidak akan bisa dihadirkan dan lahir dari amalan-amalan zahir. Gak bisa. Gak bisa. La yahsul biha taqwa. Takwa tidak akan hadir, tidak akan lahir dengan amalan-amalan zahir. Tanpa mengurangi kedudukan amalan-amalan zahir itu ya.
Jelas amal zahir itu penting. Tapi sebatas amalan zahir nggak bisa. Buktinya orang-orang munafik pun menjalankan amalan-amalan zahir. Mereka sholat, tapi hatinya malas gitu loh. Kan idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Jika orang-orang munafik itu sholat, hatinya malas. Tapi secara zahir, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, mereka tasyahud. Tapi munafik. Puasa. Wanita-wanita munafik mereka berhijab. Menutup aurat. Tapi dapat takwa? Nggak dapat. Makanya lihat kata Al-Imam Nawawi, al-a'malu dhahirah la yahsul biha taqwa. Sebatas amal-amal zahir saja tidak akan bisa melahirkan ketakwaan. Ini sebuah pesan besar bagi kita. Lalu belum melanjutkan, wa innama tahsulu bima yaqa'u fil qalbi. Namun ketakwaan itu lahir dan hadir dengan apa yang ada di dalam hati. Min azamatillahi ta'ala, dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim kepada Allah, memuliakan Allah dan meyakini kemahamuliaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyatih, rasa takut kepada Allah yang kuat di dalam hati. Wa muraqabatihi, dan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelimuti hati. Itu yang bisa mengundang ketakwaan dan melahirkan ketakwaan. Itu jemaah. Itu yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi sendiri. Hadirin Allah muliakan. Ternyata hati. Dan Imam Nawawi mengatakan gak bisa sebatas gerakan ibadah dan ibadah zahir melahirkan ketakwaan, itu gak bisa. Nabi yang mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu intinya di sini, di dalam hati. At-taqwa hahuna. Nabi nggak mengatakan takwa tuh di sini, enggak. Atau takwa tuh di sini, enggak. Atau at-taqwa tuh di sini, mengisyaratkan sujud, bukan. Atau takwa tuh di sini, lisan, enggak. Takwa hahuna, di hati. Itu ketakwaan. Maka kalau kita ingin jadi orang bertakwa, fokus ke sana, prioritaskan itu sebelum yang lain. Hasilnya akan luar biasa. Kesalahan banyak di antara kita
fokusnya hanya sebatas amalan-amalan zahir, walaupun itu sangat penting. Walaupun sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Makanya orang-orang terbaik itu karena mereka nggak tahu ilmunya, mereka ngerti cara bermain. Karena mereka belajar, mereka tahu bagaimana menyikapi kehidupan dan bagaimana menghadapi masalah-masalah kehidupan. Semua kita tahu nama besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sosok yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, clear. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar masuk surga. Anak beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi pendamping Nabi SAW sebagai istri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga beliau bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai mertua dari Nabi SAW. Tinggi makamnya mertua. Subhanallah. Bahkan para ulama kita mengatakan, dan hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad dan lain-lain, bahwa Abu Bakar bukan hanya sahabat terbaik, tapi beliaulah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul. Artinya, apabila pengikut seluruh nabi dikumpulkan, seluruh pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, semua pengikut Nabi dan Rasul dikumpulkan, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Daud, yang bukan Nabi dikumpulkan, maka yang menang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Kedudukan yang tinggi. Beliau yang ditunjuk dan dipilih oleh Nabi SAW menemani Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar yang dipilih. Abu Bakar yang dipilih. Bukan yang lain. Tanpa mengurangi kehormatan yang lain dan kedudukan yang lain. Mereka punya kedudukan yang luar biasa, tapi yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Apa kunci rahasia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Itu yang harus ditanya pertama kali, jamaah. Itu kunci keberhasilannya apa? Karena walaupun kita nggak mungkin bisa kayak beliau, paling nggak beberapa persennya deh, asal kita tahu kunci dan resepnya itu. Al-Imam Ibnu Rajab membawakan, dan beberapa ulama yang lain tentu saja, bukan hanya beliau, membawakan keterangan Bakar Al-Muzani rahimahullah ketika menjelaskan tentang resepnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, masabaqahum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bikathratis siyam wala salah. Abu Bakar tidak mengalahkan manusia yang lain, tidak mengalahkan para sahabat yang lain, tidak mengalahkan orang-orang soleh yang lain. Kita sedang komparasi antara orang-orang soleh, bahkan the best of the bestnya. Abu Bakar tidak mengalahkan mereka dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Oh, berarti Abu Bakar nggak banyak sholat ya Ustaz? Kayak saya dong. Loh, bukan. Kita lagi bandingkan, atau ulama lagi bandingkan antara yang terbaik dari yang terbaik. Ibadahnya Abu Bakar luar biasa.
Tapi kalau kita lihat dari ibadah zahir tersebut, mungkin ada yang di atas beliau secara kuantitas, secara jumlah banyak-banyakan. Kita tahu ahli ibadah seperti Abdullah bin Amr bin As, bahkan saya pernah mendengar sebagian ulama membandingkan antara kuantitas bacaan Quran Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Bakar, dan sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Amr bin As lebih banyak bacaan Qurannya daripada Abu Bakar. Tapi lagi-lagi ini sedang membandingkan antara yang terbaik dari yang terbaik, dan jumlah mereka, kuantitas mereka tuh mengerikan hadirin. Ya kita tahu Imam Syafi'i, kita tahu kan di Ramadan aja berapa kali khatam? 60 kali khatam. Jadi jangan bandingkan sama kita. 60 kali khatam 1 bulan di Ramadan, kurang lebih, karena sehari 2 kali khatam, sehari 2 kali. Kalau 30, 60. Kalau 9 kurangin aja 2. Maksudnya 30 hari 29 hari gitu kan, hari bulan. Kalau nggak 30 kalau nggak 29 30. Nah kira-kira level-level kayak begitu loh yang dikomparasikan, bukan level kita, bukan kita yang Ramadan sekali khatam aja udah kayaknya masya Allah nih. Ini bagus sih, tapi masih jauh dari mereka gitu maksudnya. Bagus, kita senang sekali khatam tuh sebuah pencapaian yang masya Allah, apalagi kalau ikhlas. Tapi dibanding mereka nggak ada apa-apanya lah, masih jauh. Nah, Abu Bakar tidak mengalahkan mereka dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Jadi mungkin kalau bicara tentang sholat dan puasa masih banyak yang lebih banyak, masih ada yang lebih banyak daripada Abu Bakar. Itu maksudnya. Terus apa dong yang membuat beliau begitu luar biasa? Walakin bisyai'in waqara fi sadri. Tapi Abu Bakar mengalahkan seluruh manusia dengan sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam dada atau hati beliau. Dan menurut keterangan sebagian para ulama klasik, alladzi waqara fi sadrihi huwa hubbullah wan nasihatu li khalqih. Yang menancap dengan kokoh di dalam hati Abu Bakar adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Beliau itu yang terbaik dari yang terbaik. Cinta kepada Allah. Yang kedua, wan nasihatu li khalqihi. Spirit selalu menginginkan yang terbaik buat makhluk-makhluk Allah, manusia. An-nasihati li khalqi. Selalu menginginkan yang terbaik untuk saudaranya. Selalu menginginkan kebaikan untuk temannya. Luar biasa. Selalu menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Amalan hati jemaah. Amalan hati. Hatinya. Hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu luar biasa. Makanya yang Allah puji dari Abu Bakar di dalam Al-Quran kan amalan hatinya. Di akhir surat Al-Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ketika Abu Bakar ngasih, sebab turunnya ayat ini dijelaskan sebagai para ulama tafsir adalah ketika Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, memerdekakan Bilal bin Rabah.
Tapi ayat ini dibuat umum oleh Allah Subhanahu wa taala biar masuk ke semua pihak. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada satupun yang memiliki jasa budi kepada Abu Bakar agar beliau bayar jasa budi tersebut. Jadi kata Allah, Abu Bakar melakukan ini itu bukan karena punya hutang budi, enggak. Satu-satunya sebab beliau lakukan ini adalah illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Illa batigha wajhi rabbil a'la. Satu-satunya sebab beliau melakukan itu hanya mencari wajah Allah. Illa batigha wajhi rabbil a'la. Wajah Allah yang maha tinggi. Dan Abu Bakar akan ridho dengan apa yang Allah akan kasih kepada beliau. Itu yang dipuji. Mencari wajah Allahnya nggak ada tandingannya jamaah. Keikhlasannya, cintanya, dan itu loh, menginginkan yang terbaik untuk saudaranya itu loh. Menginginkan yang terbaik untuk saudaranya, nggak ada hasad, nggak ada jelek-jelekin orang. Kalaupun mengkoreksi atau mengkritik untuk kebaikan orang tersebut. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau tegas sama orang-orang yang tidak bayar zakat, itu untuk kebaikan mereka. Karena kalau mereka nggak bayar zakat, mereka disiksa oleh Allah, mereka habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar bersikap tegas. Tapi hati beliau ingin yang terbaik untuk saudaranya. Itu Abu Bakar. Itu membuat melejit, subhanallah. Itu jamaah yang Allah muliakan. Disitulah ketakwaan itu lahir. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Maidah 7, wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Allah kan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian yang telah diikatnya dengan kalian. Dan ketika kalian mengatakan kami dengar, kami taat. Terus apa? Dan bertakwalah kepada Allah. Perintah bertakwa. Habis perintah bertakwa, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian. Itu. Setelah suruh bertakwa, Allah tahu lah isi hati kalian. Allah nggak bilang Allah tahu isi otak kalian. Allah nggak mengatakan isi tangan kalian. Allah nggak katakan isi perut kalian. Enggak. Allah bilang Allah tahu isi hati kalian. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa inti dari ketakwaan itu di hati. Makanya bertakwalah kepada Allah tahu loh. Dan yang Allah sebutkan hati, karena inti ketakwaan ada di hati. Makanya lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu kunci sukses jamaah. Kunci sukses. Banyak kita sibuk membahas banyak hal, cuman satu yang dilupakan. Dia lupakan hatinya. Semua kajian didatengin kecuali kajian tentang hati. Subhanallah. Semua kajian bagus, masya Allah. Tapi inti ketakwaan ada di sini. Fatimah bintu Abdul Malik, wanita yang dengan memiliki nama besar Fatimah bintu Abdul Malik. Ketika suaminya wafat, belum pernah menjelaskan resep keberhasilan suaminya. Siapa suaminya Fatimah binti Abdul Malik? Jamaah, Fatimah bintu Abdul Malik. Siapa suaminya? Suaminya subhanallah jamaah. Begitu suaminya wafat, belum jelaskan resep suami
keberhasilan suaminya. Siapa suaminya Fatimah binti Abdul Malik? Suaminya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah bercerita ketika suaminya wafat, testimoni beliau dan sekaligus resep keberhasilan suaminya. Wallahi maka nabi aktsari nasi salatan. Suamiku demi Allah. Jadi saya sampaikan kepada kalian, demi Allah, suamiku bukan orang yang paling banyak salatnya. Wala bi aktsarihim siyaman, dan bukan orang yang paling banyak berpuasa. Saya jujur aja kepada kalian, suamiku bukan orang yang paling banyak salatnya dan bukan orang yang paling banyak puasanya. Dan jangan dipahami beliau malas salat dan malas puasa. Keliru. Ingat, beliau berada di masa-masa yang sangat luar biasa. Ulama-ulama besar itu jamaah sekalian, jauh dengan kondisi kita sekarang. Ingat, banyak sholat dan banyak berpuasa belum tentu jadi yang terbanyak. Itu luar biasa ibadah, tapi bukan orang nomor satu dalam masalah sholat atau banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Itu kata istrinya sendiri, Fatimah binti Abdul Malik. Walakin, namun, saya kasih tahu kalian, namun ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun akhwafa lillahi min Umar, yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar, suami saya. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. Namun demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar, suamiku. Dan takut, ingat ucapan Imam Nawawi, adalah amalan hati, dan itulah yang menghasilkan ketakwaan. Apa kata Imam Nawawi tadi? Ketakwaan tidak akan lahir hanya sebatas amalan-amalan zahir, dengan amalan-amalan zahir, tapi ketakwaan lahir dengan sesuatu yang ada di dalam hati, dari azamatillah, dari pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, dan merasa diawasi oleh Allah. Itu ketakwaan lahir dari itu. Oleh karena itu, sebagian para ulama klasik, hadirin, memberikan testimoni mereka, ma balagha man balagha indana bi kathrati shalah wa siyam. Orang-orang di tengah-tengah kami tidak mencapai prestasi dan pencapaian yang luar biasa mereka dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Walakin bisa khawatin nufus wa salamati sudur wa nushi lil ummah wa ihtiqari anfusihim. Namun mereka menjadi imam, mereka menjadi pemimpin, itu karena jiwa mereka yang bersih dan besar, hati mereka yang selamat, dan mereka ingin yang terbaik untuk umat. Selalu berpikir apa yang terbaik buat saudara saya, apa yang terbaik buat teman saya, itu yang terbaik untuk umat. Wa ihtiqari anfusihim, dan selalu merendahkan diri, merendahkan hati mereka. Selalu merasa saya belum buat apa-apa, selalu merasa saya ini belum punya pencapaian apapun, selalu merasa saya ini nggak ada apa-apanya, selalu merasa saya ini banyak dosa, saya merasa saya nggak punya andil sama sekali. Itu padahal prestasinya di mana-mana, padahal ilmunya tersebar di sepenjuru dunia. Itu kan. Itu yang terjadi. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, lihat Imam Syafi'i rahimahullah.
Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya berharap semua orang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu saya dan tidak menyebutkan dari saya. Udah, lupain aja saya. Tapi saya pengen ilmu saya bermanfaat. Lihat an-nusulil ummah. Imam Syafi'i selalu menginginkan yang terbaik buat umat. Ingin ilmunya itu bermanfaat, tersebar, segala macam. Dan gak usah bilang itu dari Syafi'i. Gak usah bilang itu dari Muhammad bin Idris. Sudah, Muhammad bin Idris lupakan saja. Subhanallah. Itu nama-nama besar. Kita lihat Imam Nawawi ketika di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, buku kita ini. Bagaimana beliau mendoakan umat Islam dan meminta kita untuk mendoakan umat Islam. Lihat an-nusulil ummah, hati ya Allah, hatinya mereka tuh luar biasa. Ini harus kita kejar, kita bersihkan. Karena takwa itu di sana. Selama kita tidak mengagungkan Allah, nggak akan bisa dapat ketakwaan. Selama kita nggak takut sama Allah, nggak akan bisa dapat ketakwaan. Selama kita tidak merasa diawasi oleh Allah, nggak akan bisa dapat ketakwaan. Kalaupun terkesan sikap kita secara zahir baik, belum tentu itu karena ketakwaan. Bisa jadi itu karena kepentingan. Betapa banyak orang yang bersikap manis itu bukan karena ketakwaan, karena penjilat atau karena personal branding semata. Karena dirinya, bukan karena Allah, karena dirinya. Dia tahu kalau saya mau sukses di bidang ini, saya harus punya personal branding yang bagus. Saya harus dikenal sebagai orang yang humble, saya harus dikenal sebagai orang yang baik hati, saya harus dikenal sebagai orang yang ramah. Ya udah, dibangun deh itu. Tapi karena Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya. Dan itu nggak akan ditolong oleh Allah. Kita kan butuh ditolong sama Allah. Kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah. Kita ingin kita dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita ingin dapat keberkahan. Kita ingin dapat surga. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah kasih solusi yang benar-benar solusi, bukan istidraj hanya untuk orang-orang bertakwa. Allah kasih rizki yang benar-benar rizki hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rizki. Allah berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ayatnya sudah kita bahas. At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu yang kita butuhkan. Nah, itu harus dari hati, jamaah. Dan itu yang ditangkap dengan jeli oleh ulama-ulama klasik kita. Dan mereka jelaskan kepada kita. Keberhasilan pencapaian mereka dulu itu bukan dengan amalan-amalan zahir, tapi amalan-amalan hati. Tanpa menganggap amal zahir itu nggak penting, bukan ke arah sana. Tapi yang harus kita camkan adalah jika amalan hati baik, amalan zahir pun akan baik. Tapi belum tentu sebaliknya. Belum tentu sebaliknya. Sebagaimana tadi, bisa jadi amalan zahir baik tapi pencitraan, tapi munafik. Tapi kalau amalan hati baik, hati itu bersih, maka amalan zahir pasti akan baik. Mari kita simak haditsnya. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad akan baik, hadirin. Seluruh jasad akan baik. Kepala baik, tangan baik, kaki baik, pikiran akan baik, mata akan baik, lisan akan baik, telinga tuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau udah daging ini rusak, semua jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu hati. Lihat, tidak ada arah dan tidak ada maksud untuk meremehkan amalan zahir. Clear. Jika hati baik, amalan zahir akan baik. Jika hati buruk, amalan zahir akan buruk. Secara kualitas. Tapi kok kalau gitu mungkin kalau gitu Ustaz, harusnya kan kalau Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu taala an, memiliki hati terbaik, harusnya kan amalan zahirnya terbaik juga dong. Belum tentu demikian, jemaah. Belum tentu demikian. Kenapa? Karena banyak-banyakan dipengaruhi banyak faktor. Bisa jadi karena sakit, orang nggak bisa banyak sholat, tapi kualitas sholatnya mengalahkan yang sholatnya lebih banyak. Bisa apa enggak? Jelas. Ada banyak orang puluhan tahun sholat nggak pernah nangis dalam sholatnya. Jangankan sholat wajib, sholat tahajud aja nggak pernah nangis. Ada orang dia dikasih hidayah cuma 2 tahun lalu meninggal dunia. 2 tahun itu setiap sholat nangis kepada Rabbul Alamin. Minimum sholat tahajudnya nangis. Beda. Nggak. Kenapa dia nggak bisa puluhan tahun sholat? Karena ajalnya cuma sampai 2 tahun doang. Banyak-banyakan tuh nggak menunjukkan atau ranking 1 dalam masalah hati tidak harus ranking 1 dalam banyak-banyakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu bahwa beliau menjadi khalifah, beliau jadi pemimpin, maka itu menyita waktu, tenaga, energi beliau, dan tidak ada pemimpin yang lebih berat di dalam sejarah kita dibanding kondisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, karena beliau harus menyeimbangkan ketika Nabi SAW wafat. Itu susah banget. Tidak ada musibah yang lebih menusuk, lebih menyakitkan umat Islam dibanding meninggalnya Nabi kita SAW. Nah, itu untuk dibangkitkan lagi dan diseimbangkan, itu hanya bisa dilakukan orang yang terbaik, dan itu pasti menguras tenaga, energi, pikiran, waktu yang belum miliki. Nggak mungkin seluang sebagian sahabat yang tidak punya posisi apapun, maka mereka bisa sholat segala macam. Abu Bakar banyak faktor. Ada faktor seperti Abu Bakar, ada faktor karena sakit. Ada orang nggak bisa qiyamul lail karena vertigonya luar biasa kalau malam. Tapi jangan tanya amalan hatinya, jamaah. Ada orang nggak bisa puasa karena mahnya luar biasa atau sakit segala macam, dia nggak boleh puasa. Tapi jangan pernah ragukan amalan hati mereka. Banyak faktor. Tidak harus, makanya ibadahnya pasti bagus, tapi tidak harus menjadi nomor 1 dari sisi kuantitas. Itu poinnya. Dari sisi kuantitas atau banyak-banyakan, tidak harus. Dan dari hadis ini kita semakin mengerti bahwa kalau hati baik, semua baik. Tidak ada maksud meremehkan amalan anggota badan, amalan zahir. Tapi kalau amalan terkesan baik, belum tentu hati baik. Dan dalil yang paling gamblang adalah orang-orang munafik. Maka jamaah yang Allah muliakan, tanamkanlah masalah ini. Kalau kita ingin punya kualitas takwa yang bagus, fokus memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, lalu jaga amalan-amalan zahir kita. Makanya jamaah sekalian, yang diserang oleh syaitan itu apa? Menjadi target utama syaitan untuk dilakukan penyerangan, tangan, kaki, kepala. Ayatnya sudah kita tahu bersama. Min syarril waswasil khannas. Terus alladzi yuwaswisu fi, lanjutannya apa tuh? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang menyerang
dengan strategi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, diserang ketika kita lengah, mundur ketika kita kuat. Alladzi yuwaswisu, yang memberikan was-was, serangan, godaan. Kemana jamaah? Ke kepala, ke tangan, ke kaki. Fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Ada apa di dada? Hati jamaah. Musuh kita tahu bagaimana menghancurkan kita. Musuh kita tahu kantor pusat kita tuh ada di mana. Musuh kita tahu markas besar kita tuh di mana. Maka itu yang ingin dihancurkan. Karena begitu pusat hancur, semua mati lampu jamaah. Begitu pusat hancur, semua berantakan. Begitu yang ada dalam dada ini goncang, semua goncang. Tangan goncang, kaki goncang, mata goncang, telinga goncang, kepikiran jadi berantakan. Lisan gak karu-karuan. Mata juga demikian, telinga kita dengar macam-macam. Jadi lucunya, kita yang punya diri nggak ngerti. Musuh kita tahu, subhanallah. Kita yang punya diri kita selama ini bertahun-tahun nggak ngerti di mana sih pusat kekuatan saya, di mana inti dari ketakwaan. Kok saya susah banget jadi orang baik dan seterusnya. Kita yang punya tubuh, kita yang punya jasad, kita yang punya diri nggak ngerti. Musuh kita si iblis dan syaitan itu tahu dari awal. Serang itu, serang itu, serang itu, serang itu, serang itu. Ya pantasannya kita kalah step terus. Kenapa kita nggak ngerti? Kita nggak pernah belajar dan nggak mau belajar dan sok pintar udah. Merasa sukses di urusan dunia, merasa nggak butuh sama. Hadirin, dipelajari di mana masalah-masalah ini kalau kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu dunia kita. Di semester berapa? Semester 2, semester 3. Kalau di fakultas duniawi ya, enggak ada. At-taqwa hahuna. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, Allah baru kasih ketenangan kepada kita. Allah baru kasih ketenangan kepada kita. Itu jika hati kita baik. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah ridho kepada orang-orang beriman, idh yubayyunaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah ridho dengan orang-orang beriman pada saat mereka berbaiat atau mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Lihat poin berikutnya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Sekali lagi, garis bawahi jamaah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, bukan di dalam otak mereka, hati mereka. Lalu Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Kapan ketenangan itu Allah turunkan? Setelah Allah mengetahui ada apa di dalam hati mereka. Mohon maaf, mengetahui di sini melihat. Allah Maha tahu. Jadi melihat tuh apa yang ada di dalam hati mereka. Bukan berarti Allah nggak tahu sebelumnya, Allah Maha tahu. Tapi maksud mengetahui di sini melihat. Allah Maha tahu. Melihat. Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka. Oh, pengagungan terhadap Allah. Oh, merasa diawasi oleh Allah. Oh, takut kepada Allah. Oh, mengharapkan wajah Allah. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Baru Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan. Ada orang mencari ketenangan minum obat A, obat B, nggak bisa. Dan kalau bisa semu, dan akhirnya ketergantungan. Tenang hilang, ginjal kena. Akhirnya dilarang lagi minum itu. Nah, ketenangan itu hati. Fanzala sakinata 'alaihim. Kapan Allah turunkan ketenangan? Ketika Allah tahu apa yang ada ketika Allah lihat apa yang ada di hati mereka. Apa yang Allah lihat, apa yang ada dalam hati ini? Apa isinya, makhlukkah atau pengagungan terhadap Sang Khalik? Isinya kepentingan dunia atau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala? Isinya ketakutan
komentar orang atau opini orang, atau takut terhadap penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Begitu Allah tahu, fa'anzala sakinata 'alaihim, terus berikutnya kembali lagi, wa athabahum fathan qariba. Lalu Allah berikan ganjaran berupa kemenangan yang dekat. Kemenangan. Allah kasih kemenangan pada urusan-urusan orang-orang beriman. Jadi kapan kemenangan itu Allah kasih? Setelah Allah lihat dulu hati kita tuh isinya apa. Hati kita isinya apa. Banyak orang. Makanya kata Ibnu Qudama, ulama-ulama dulu itu mayoritas waktunya mereka fokuskan membersihkan hati mereka. Berbeda dengan kita. Kita mayoritas waktu kita habiskan untuk amalan-amalan zahir. Dan apakah hasilnya apa? Apakah amalan zahir kita lebih bagus juga daripada ulama-ulama klasik? Enggak tuh. Hasilnya hati mereka sangat bersih, hati kita kotor. Lalu yang kedua, amalan zahir mereka jauh lebih banyak daripada amal zahir kita. Jadi menang 2-0. Karena mereka tahu cara bermain. Mereka tahu apa yang harus dibersihkan. Karena begitu ini bersih, semuanya bersih. Semangat ini, semangat itu, semangat ini. Zikir jadi kuat, sholat jadi semangat, etos kerja bagus. Hadirin, membersihkan hati bukan jadi pemalas, justru sebaliknya. Kenapa? Karena kalau hati bersih, maka seseorang akan selalu mencari wajah Allah dan apa yang Allah ridhoi. Dan ketika orang sudah mencari apa yang Allah ridhoi, dia baca hadits, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amanan an yutkina. Allah tuh senang dan mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dia totalitas, dia profesional, dia maksimal. Maka begitu orang yang hatinya bersih membaca hadis itu, oh berarti saya kalau kerjakan sesuatu harus totalitas. Karena kenapa totalitas? Bukan karena bos saya, bukan karena supervisor saya depan muka saya, bukan karena ada CCTV di ruangan saya, tapi karena saya ingin membuat Allah mencintai saya. Karena kan hatinya sudah azamatillah, hatinya sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah. Akhirnya luar biasa etosnya, nggak malas, nggak ini, karena merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu baru satu contoh. Itulah konsep yang benar. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan salah satu prinsip agama kita yang sangat asasi adalah talazum bainadh dhahir wal batin. Terjadi koneksi yang sangat kuat antara hati, amalan batin dengan amalan zahir. Koneksi yang sangat kuat. Tidak terputus. Terjadi hubungan yang tidak bisa diputuskan antara tauhid seseorang, iman seseorang yang pusatnya ada di hati dengan seluruh aktivitas dia secara zahir. Itulah ketakwaan. Itulah menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara komprehensif. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara komprehensif. Karena banyak orang berpikir menjauhi larangan hanya berpikir nggak boleh minum minuman, nggak boleh makan babi, nggak boleh segala macam, nggak boleh zina, tapi dia lupa menjauhi larangan adalah tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, beramal memperlihatkan, memperdengarkan agar dipuji oleh orang, tidak boleh sombong, tidak boleh menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Gak boleh meremehkan orang, gak boleh ngeremehin orang. Walaupun kita udah ngaji, walaupun gak boleh ngeremehin. Walaupun saudara kita salah, gak boleh ngeremehin. Koreksi ya, kasih masukan ya. Tapi lihat Abu Bakar tadi, ingin yang terbaik buat saudara kita, bukan diremehkan. Bukankah itu ketakwaan? Bukankah itu amalan hati? Itu at-taqwa hahuna. Itu kata Imam Nawawi kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah, nggak bisa dengan amalan zahir, tapi harus dengan apa yang ada dalam hati. Pengagungan, rasa takut, dan merasa diawasi. Dan jika itu bagus, maka seluruh akan bagus.
tajamkan. Allah taala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Besok masih tentang ketakwaan, dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab karena hari ini waktu sudah habis. Semoga Allah berkahi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin lanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.